Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan masih dalam suasana Lebaran setelah teman-teman yang merayakannya menyambut hari kemenangan. Dan saat ini juga saya harus memberikan info terbaik juga seputar persiapan tentang tim nasional U23 kita yang kemarin itu sudah mendarat di Doha, Qatar. Ya, 23 pemain sudah diresmikan oleh pelatih kepala Sintayong dan kita siap untuk berlaga di putaran final Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar 15 April sampai 3 Mei yang akan datang. Pasti teman-teman juga sudah tahu bahwa kita berada di grup A bersama dengan Qatar sebagai tuan rumah penyelenggara, ada Australia dan Yordania. Kita akan melakoni laga pertama pada tanggal 15 menghadapi Qatar sebelum menghadapi Australia pada 18 dan 21 April melawan Yordania. Nah, dari nama-nama pemain yang sudah dirilis oleh AFC secara resmi, karena memang sesuai dengan regulasi yang ada di AFC harus ada 23 pemain. Walaupun sebelumnya ST memanggil 28 dan terakhir ada tinggal 26. Karena ada 2 pemain yang memang tidak bisa ikut, ya pasti langsung dicoret oleh STY, ya, yaitu Alfred Dewangga, pemain dari PSIS Semarang, karena dia baru selesai untuk menjalani operasi, ada benjolan di ketiaknya, sehingga ini tidak memungkinkan. Tim medis sudah melihat, menganalisis Dewangga tidak boleh ikut di Piala Asia, makanya dia dicoret oleh STY, juga termasuk dengan Nathan Chon, ya. Sayang memang Nathan itu tidak bisa bergabung, padahal dia sangat diharapkan karena Nathan tidak cedera. Klubnya di Heerenveen, di kasta tertinggi Eredivisie di Belanda, itu tidak mengizinkan Nathan ya untuk bisa bergabung dengan tim U23 kita. Karena mungkin di sana juga memang tidak punya kewajiban ya, karena ini tidak masuk dalam agenda FIFA sehingga mereka agak keberatan untuk melepas. Lain halnya kalau di tim senior kemarin saat kita menghadapi Vietnam, ya, Nathan dilepas bersama dengan Tom Hai karena Nathan juga satu klub dengan Tom Hai. Jadi memang agak berkurang di belakang karena sebelumnya juga kan Elkan Bagot ya mengalami cedera sehingga dia tidak bisa bergabung, walaupun sekarang Elkan sudah dalam pemulihan ya setelah ada sembuh, tetapi ini riskan ya kalau dipanggil, dan memang SDA tidak memanggil dia karena dia dalam posisi yang cedera. Jadi ketika 2 pemain tadi yang saya bilang Dewangga dan Nathan itu tidak ada 4 pemain yang berada dalam TC kemarin ikut di Dubai, Uni Emirat Arab, dan sudah melakoni 2 pertandingan ya, tim nasional U23 kita melawan Arab Saudi dan melawan Uni Emirat Arab. Nah, itu dicoret untuk memenuhi kuota 23 pemain itu. Nah, 4 pemain tersebut termasuk penjaga gawang. Dari 4 penjaga gawang 1 berkurang, Erlangga Setio, Persis Solo ini out, berarti tinggal 3 yang ada di sana ya, untuk termasuk dengan Adi Satrio ya yang masih bertahan ya, Nando ya, Hernando Ari, Dava Fasya, itu 3 kiper yang tetap dipertahankan oleh STY. Kemudian ada pemain-pemain belakang yang tidak bisa, termasuk Bagas Kava ya yang dicoret, Haikal Al-Hafiz. Bagas kita tahu dari Barito, Haikal di PSIS Semarang, jadi itu tidak bisa bermain. Rizky Dwi ya, ini gelandang dari Persita Tangerang, juga tidak bisa bermain ya, maksudnya dicoret ya, oleh STY. Jadi itu nama-nama pemain ya, total semua memang 6 udah ditambah dengan Dewangga dan Nathan, tapi yang dicoret secara resmi adalah 4 ya. Yang ada Rizky, ada Bagas juga, di sana ada Haikal Al-Hafiz dan dengan Erlangga Setio. Maka 23 pemain ini diharapkan setelah terpilih dan resmi ada di laman AFC sudah harus fokus, sudah harus bersiap secara mental, secara fisik, tentunya dalam pertarungan 3 pertandingan di fase grup A, ketika semua ini kan ada 16 tim. Yang nantinya target kita harus lolos ke babak 8 besar. Ya, karena itu kesepakatan juga yang sudah terjadi di antara STY dan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, dan bahkan STY yakin bahwa kita bisa menembus, jika sudah ada di 8 besar, kita bisa punya peluang untuk masuk ke babak semifinal. Karena di sana pun ada harapan untuk kita bisa hadir di Olimpiade musim panas Paris di Prancis, karena 3 peringkat teratas ya, juara 1, 2, 3 itu langsung lolos. Peringkat keempatnya yang masih harus ada playoff melawan
wakil dari Afrika. Jadi itu ya ketentuannya. Nah, oke. Nah, kita berbicara juga di sini tentang Yassin Hapner. Yassin itu tidak akan bermain dalam pertandingan melawan Qatar di tanggal 15. Tetapi pemain yang saat ini dipinjamkan Wolves ke Cerezo Osaka di J-League, ya, itu tetap masuk namanya bagi STY karena dia dibutuhkan memang di belakang dan dia akan bermain melawan Australia. Jadi kalau Australia itu tanggal 18 kita akan tampil sesuai jadwal, Justin akan tiba tanggal 17. Ya 17 April. Sehari sebelum pertandingan ya kick off melawan Australia. Makanya STY tetap mencantumkan nama dia dalam tim 23 pemain karena Justin tuh harus bisa melakukan lagi beberapa pertandingannya, mungkin 2-3 pertandingan melawan dengan Cerezo Osaka sebelum dia dilepas. Ya Cerezo akan melepas dia sesudah itu, makanya dia harus melewatkan satu pertandingan pertama. Sayang karena pertandingan melawan Australia, melawan Qatar di awal itu tuh sangat krusial ya, sangat penting, menentukan untuk langkah kita maju ke babak selanjutnya. Karena kalau kita kalah lawan Qatar ini berat posisi kita, ya makanya kita paling tidak imbang aja bagus. Dan saya rasa dengan komposisi pemain seperti kita tampil melawan Uni Emirat Arab tanpa Yassin Hapner juga, ya, tanpa juga Nathan Joe, dan kita bisa menang dengan 1-0 dalam uji coba terakhir tanggal 8 kemarin lewat gol Witan Sulaiman. Artinya ini menumbuhkan harapan ya. Ada harapan ya besar bahwa kita bisa menang melawan Qatar terlepas mereka sebagai tuan rumah. Mungkin dalam tanda kutip agak sedikit diuntungkan karena ya itu faktor kandang mereka ya. Tapi kita tetap harus semangat, harus menatap laga ini dengan optimisme, harus percaya diri, sehingga kita bisa memenangkan laga ini. Menang 3 poin di pertandingan pertama ini bagus, modal kuat buat kita untuk menghadapi Australia dan menghadapi Yordania. Karena dengan 3 poin artinya untuk bisa lolos cukup dengan 2 imbang saja, kita mungkin bisa lolos, ya, 5 poin, ya tinggal ada hitung-hitungan. Tapi kalau kita bisa meraih 2 kemenangan lagi, ya bagus, ya menang melawan Qatar pertandingan pertama dan salah satu di antara Australia atau Jordan, ya imbang dan 1 menang lagi jadi enak. Kita dengan 7 poin sudah pasti bisa menjadi juara grup bahkan ya kalau tidak runner up. Jadi itu saja hitung-hitungan buat kita untuk Piala Asia U23 ini. Dan kalau kita sudah bisa melewati Qatar ketika Yassin Hapner itu muncul nantinya kita tentunya akan kuat di belakang. Sementara pasti SC akan mengandalkan 3 dulu ya di belakang ya. Kalau bermain dengan 3 back ya, Rizky Ridho ya pasti akan ada di sana, akan bermain dengan Komang Teguh ya, Muhammad Ferrari. Ini kan menjadi kekuatan kita dengan 3 back dengan formasi 3-4-3 yang akan dilakukan oleh STY karena kita punya simpanan 1 dengan Kakang Rudianto yang terakhir didatangkan. Nah, kalau melihat dari 23 pemain yang masuk, 3 kiper di belakang itu bahkan ada 9 pemain ya, kalau nggak salah 9 pemain itu setelah dicoret Bagas ya, Haikal sudah nggak ada, termasuk dengan Afriana Dewanga dan Nathan Cho, terbanyak di antara semua lini itu pemain belakang yang masih tersisa. Di gelandang itu ada 5 yang padahal ini kan area vital, tetapi hanya ada 5 termasuk Marcelino ada di sana ya, di posisi gelandang ini. Dan di posisi lini serang itu ada 6 ya. Jadi itu ya 3 kiper, 9 belakang, 5 gelandang, 6 di lini serang kita ya. Jadi total 23 yang ada ya. Tadi saya pikir jangan sampai pemain-pemain tengah ini bermasalah. Tentunya jangan sampai ada cedera atau kalau sampai ada 2 di antaranya bisa cedera karena di sana termasuk ada Ivar Jenner juga, ada Arkan Fikri yang bermain di posisi tengah. Kalau melihat di sini ya masih ada Raihan Hanan yang masuk, ada Iksan Nur Sikrat juga ada di sana. Jadi saya pikir ini berbahaya kalau Marcelino dan Ivar sampai cedera. Ini akan goyah di sektor paling penting ini. Ya semoga mereka baik-baik saja untuk bisa melewati 3 pertandingan di fase grup sehingga ini kuat karena kita harus mengandalkan Ivar Jenner dan Marcelino di tengah, di samping ada Arkan Fikri. Itu kan menjadi inti kekuatan bagi tim asuhan STY untuk timnas U23 ya. Jadi ya semoga kita mendoakan bersama bahwa dalam menghadapi laga pertama ini pemain-pemain kita itu bugar semuanya ya. Termasuk dalam latihan tidak ada yang mengalami sakit, cedera apalagi ya, semua harus fokus tentunya. Tim medis akan memantau ini dan
pasti SC tidak akan menggeber dengan latihan-latihan yang keras untuk menghadapi laga melawan Qatar. Ya, ini harus dijaga ya, semua pemain dalam hal kebugaran mereka. Ya, ketika mereka fokus untuk menatap laga pertama ini, kita bisa mendapatkan hasil positif. Saya rasa kita bisa punya peluang untuk maju ke babak 8 besar. Oke, dengan saya Bung Ropan yang berbicara di sini untuk persiapan tim U23 kita, dan kalau bisa melihat dari 23 pemain, oke saya bacakan juga karena banyak teman-teman itu Bung Ropan itu siapa-siapa tuh yang bisa masuk di sini ya. Saya udah bilang tadi kan, kalau bisa dari ini ada Dava, ada Hernando Ari yang sudah bermain ya untuk tim kita untuk dipilih ya tentunya, dan mungkin tidak perlu lagi untuk bisa dikatakan di sini untuk semua karena sudah tahu semua lah. Sebelumnya kan nama-nama mereka yang 23 itu. Jadi saya pikir teman-teman yang bisa melihat juga di banyak medsos yang sudah beredar tentang 23 pemain kita yang dipersiapkan. Yang paling penting buat kita adalah sekali lagi fokus untuk menatap laga pertama melawan Qatar ini. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Terima kasih untuk Sinar Cemerlang ya, untuk dukungan sponsor terhadap channel YouTube Bung Ropan, dan juga teman-teman semua yang sudah membantu mensubscribe, like, share channel YouTube Bung Ropan, karena tanpa teman-teman juga channel saya ini tidak akan berkembang. Oke, sampai jumpa dalam info-info selanjutnya di next video. Ciao.